Bisa ceritakan tentang peristiwa lengkong ini? Ya, Bang Jun, sahabat channel Bang Jun sekalian, yang menarik adalah kita sekarang berada di Monumen Palagan Lengkong. Sebuah monumen yang letaknya ada di antara pemukiman mewah Bukit Golf, daerah Serpong, Tangerang, Banten, di pinggir jalan raya. Ada satu pertanyaan yang mungkin perlu kita cari tahu jawabannya. Seberapa pemahaman orang-orang elit di sekitar kawasan Monumen Palagan Lengkong terhadap sejarah Palagan Lengkong itu sendiri. Karena memang ini kawasan elit, di pinggir jalan orang banyak lalu lalang, tapi kondisinya sepi ya Bang Jun ya. Iya, sepi. Sangat sepi, hanya kami berdua yang datang di sore hari ini. Nah, tadi pertanyaannya apa yang terjadi di Palagan Lengkong pada tahun 1946. Jadi sebetulnya setelah Indonesia merdeka, menjelang kedatangan sekutu di bawah pimpinan AFNE, Jepang juga memiliki beberapa perjanjian dengan TRI, Tentara Rakyat Indonesia, terkait dengan pelucutan senjata Jepang. Salah satu peristiwa pelucutan senjata tentara Jepang oleh Tentara Rakyat Indonesia itu terjadi di daerah Monumen Lengkong ini. Nah, jadi sebetulnya ada perundingan antara TRI dengan tentara Jepang terkait dengan pelucutan senjata. Tempat berundingnya itu adalah rumah Akademi Militer TRI. Ini rumah Akademi Militer TRI. Oke, bisa kita lihat di sana. Dan juga menjadi Akademi Militernya Jepang, markasnya Jepang, markas tentara Jepang. Nah, ketika sedang terjadi perundingan, jadi perundingan itu Bang Jun, perundingan itu dipimpin oleh 3 orang perwira TRI. Yang pertama adalah Mayor Dan Mogot, yang kemudian menjadi jalan besar di daerah Jakarta Barat, Jalan Raya Dan Mogot, seorang dari Minahasa dalam usia 16 tahun ketika memimpin sebagai perwira. Lalu ada Subianto Joyo Hadikusumo, pamannya Pak Prabowo Subianto. Nah, saudaranya dari Sumitro Joyo Hadikusumo. Kemudian ada Letnan Sutopo. Nah, ini 3 perwira TRI yang memimpin perundingan ketika itu. Nah, sisanya ada 34 orang, mereka merupakan para taruna Akademi Militer. Mereka orang-orang yang baru akan dilatih belajar menjadi tentara atau perwira. Mereka masih taruna, akademi, masih peserta pelatihan ketika itu. Nah, ketika terjadi perundingan oleh 3 orang perwira tentara rakyat Indonesia dengan Jepang, di mana menurut beberapa sumber sebetulnya sudah sepakat Jepang akan menyerahkan senjatanya kepada TRI. Namun ada provokasi ketika sedang terjadi perundingan, ada letusan senjata. Nah, letusan senjata ini yang ditafsirkan oleh Jepang adanya serangan dari Tentara Rakyat Indonesia. Sehingga dalam kondisi berunding, Jepang langsung siaga mengangkat senjata, terjadi pertempuran tidak seimbang. Akibatnya apa? 3 perwira yang sedang berunding di dalam dieksekusi oleh Jepang. Kemudian para taruna 34 orang yang ada di tempat kejadian ikut terlibat dalam pertempuran, semuanya gugur karena tidak seimbang dari sisi jumlah dan juga persenjataan. Nah, ada sebuah perspektif menarik Bang Jun, sahabat channel Bang Jun sekalian. Kalau dari perspektif Jepang, peristiwa pembunuhan yang terjadi itu didasari oleh salah paham. Karena ada sebuah letusan senjata yang entah dari mana sumbernya, dalam perspektif Jepang, saya harus bela diri. Dan diduga itu merupakan serangan dari TRI. Dalam perspektif bangsa Indonesia, itu adalah pembantaian, eksekusi. Nah, data-data primer ini yang harus direkonstruksi, dicari kebenarannya. Sesungguhnya apakah letusan yang terjadi benar adanya dilakukan oleh Tentara Rakyat Indonesia dan sasaran tujuannya adalah Jepang, ataukah sebetulnya itu dari Jepang yang melakukan penembakan, atau ada provokasi dari pihak entah oknum Jepang, entah oknum TRI, atau jangan-jangan di luar 2 kelompok ini. Nah, misteri di balik penembakan yang memicu terjadinya serangan Jepang terhadap 34
taruna dan 3 orang perwira sampai sekarang masih perlu dibuktikan lebih lanjut melalui penelitian sejarah. Tapi memang kita harus memahami sejarah itu adalah perspektif, tergantung sudut pandang siapa yang mengambil kesimpulan. Tapi di balik itu sejarah harus berangkat dari sumber-sumber yang valid, yang kredibel, dan juga didasari oleh kejujuran. Nah, pendekatan metodologi secara keilmuan ini yang harus digali lebih lanjut sehingga kita bisa lebih akurat ketika menyatakan pemicu terjadinya peristiwa Palagan Lengkong adalah letusan tembakan yang dibuat oleh A, B, C, D karena faktor A, B, C, D, motif A, B, C, D. Nah, itu yang belum terungkap, Bang Jun. Oke. Baik, Mas Rian, nanti sebentar kita akan melihat markas Akademi Militer dari TNI ya. Ya, dan ada fakta yang menarik, Bang Jun, sahabat channel Bang Jun sekalian. Ada 2 orang yang itu menjadi paman dari Pak Prabowo Subianto dan Hasim Joyohadikusumo. Sekarang kita sedang berada di bangunan yang dulu ketika Jepang berkuasa menjadi markas militer Jepang. Dan setelah Indonesia merdeka menjadi Akademi Militer Tentara Rakyat Indonesia. Disinilah dulu 3 perwira dan 34 taruna itu diserang oleh Jepang ketika berunding. Suasananya sepi ya, hanya kita berdua aja, padahal kawasan sekitar kawasan elit ramai dan Cagar sudah budaya. menjadi benda cagar budaya, bangunan cagar budaya. Kita nanti lihat di depan monumen Lengkong ya, seperti apa nanti kondisi. Ada fakta menarik di balik monumen Palagan Lengkong atau yang dikenal sebagai monumen Dan Mogot. Nanti peristiwa Lengkong tahun 46 menginspirasi lahirnya trilogi yang dikenal dalam film sejarah Indonesia. Darah Garuda, Hati Merdeka, dan juga Merah Putih. Nah, 3 film itu disponsori oleh Sumitro Joyohadikusumo. Mengapa Sumitro sebagai bagian dari dinasti Prabowo Subianto membuat film tersebut, film trilogi tersebut? Tentu untuk mengenang nilai-nilai nasionalisme, nilai-nilai perjuangan dari peristiwa Lengkong. Dan yang kedua adalah kepentingan, ada perspektif genealogis yang itu terkait dengan keluarga Joyohadikusumo, terkait dengan peristiwa Lengkong seperti itu. Ini adalah daftar anggota TNI yang gugur dalam peristiwa Lengkong. Yang pertama ada Al-Hadad, kemudian Arsyad, Bakhrudin, Brentel Sugito, Harasono, Maringka, Marsono, Martono, Madullah, Mehmet, Dano Miharja, Umar bin Ali, Rafli Agus, Ramli Ahmad, Rohadi, Saleh Bakhrudin bin Haji Suhaimi, Sentosa, Sasmita Sunaria, Sarjanto Sarnu, Samsir Alam, Sekwet Salim Subandi. Kemudian ada Subianto Harjowijoto, Sugianto Sugito, Sukadi, Sujono Joyohadikusumo, Sukiswo, Sumantri Martatmaja, Surardi, Suryani, Suseno, Suwiryo Cokrowigeno, dan Zainal. Ini adalah 34 pahlawan yang gugur dalam peristiwa Lengkong.